Ya, itu tidak masalah. Tetapi intinya dari situ. Bapak, Maksud saya Bapakku yang terkasih, bukan jangan omong pakai itu deklarasi sebagai kalau deklarasi itu terjadi, bagaimana dengan Yesus punya doa? Semoga mereka semua menjadi satu. keberagaman tidak menunjukkan tidak satu. Di mana Kisar keberagaman yang berbeda itu tidak menunjukkan kesatuan. Justru Yesus bilang apa? Jangan terjadi perpecahan. Sekali lagi, buat umat Katolik, Paulus, Rasul Yesus Kristus, mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa memang harus ada perpecahan di jemaat Korintus, supaya nyata nanti siapa yang tahan uji. 1 Korintus 11 ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi perpecahan itu ada gunanya, supaya nyata nanti siapa yang tahan uji. Dan ternyata Katolik tidak tahan uji, mulai dari sujud menyembah patung, purgatori, Maria Ratu Sorga, dan lain-lain. Kami Protestan tidak mau jadi satu dengan Katolik penyembah patung berhala. Itu najis tralala di mata Tuhan. Paham kafe penyembah patung berhala? Mau omong bahwa 3 kriteria sebuah pergerakan adalah sebuah agama. 3 kriteria cukup apa secara biblis? ya. Kan sudah saya katakan tadi, kita punya kitab yang sama, kita punya Tuhan yang Tahan sama, dulu Bapak, punya kita pengakuan serius yang Bapak, kita sama. punya kitab yang sama. Bapak, serius kita punya kitab yang sama? Yang saya maksud itu Protestan yang Romo tuduhkan terpecah-pecah itu keliru. Bapak, serius kita punya kitab suci yang sama, Katolik dengan kalian? Bukan Katolik dan Kristen itu pasti beda, dengan Protestan beda. Ada Bapak bedanya bilang di kita punya kitab suci yang sama, jelaskan kita punya kitab suci yang sama? Oke, yang saya maksud kita itu karena Romo katakan Protestan terpecah-pecah. Padahal Itu saya baru harus bilang selesaikan dengan antara kalian. Sekarang Bapak, jangan dulu ke sana. Bapak tadi bilang saya hanya minta makanya Bapak jangan. Pendeta 3 kriteria sebagai agama, Protestan sebagai agama. Pertama, Bapak tadi bilang kita punya kitab suci yang sama dengan Katolik. Serius Bapak, kita punya kitab suci yang sama? Bukan dengan Katolik. Saya bergerak di situ karena berangkat tuduhan Pak Romo tadi mengatakan, kan saya katakan bahwa Kristen itu satu, bukan terpecah-pecah. Tapi Romo bilang Kristen itu terpecah-pecah, bahwa Kristus katakan tidak terpecah-pecah. Saya katakan tidak, walaupun berbeda, misalnya Pantekosta, karismatik seperti Lutheran atau Calvinis. Kita itu satu, Romo. Karena Tapi di dalam apa? Karena di dalam pengakuan dan di dalam kitab dan di dalam formula tahan kita dulu. berdoa. Bapak Pendeta, kitabnya Protestan diambil dari siapa? Perjanjian Baru. Perjanjian baru, ya kita kanonisasi lah, kita kembali kepada Diambil kanonisasi. dari siapa? Itu sekitar Jujur saja dalam sejarah Bapak, yang mengenal sejarah tidak akan menjadi Protestan. Kanonisasi kitab suci dibuat oleh siapa? Saya bantu jawab. Sebab pendeta Protestan tidak diberi kesempatan menjelaskan oleh si Romo Cafe yang nafsunya nggak ketulungan, tinggi libidonya. Makanya kawin Romo, supaya nafsunya tersalurkan. Anda cukup ke ChatGPT, terus ketik dan tanya, apakah kitab suci di kanon Katolik? Maka langsung ada jawabannya. By the way, kita pakai ChatGPT karena saya yakin ChatGPT bisa lebih dipercaya informasinya daripada congor umat Katolik yang tukang klaim.
Kalau kita tanya ke ChatGPT, apakah kanon kitab suci Kristen dibuat oleh Katolik? Jawabannya, yang pertama, jika yang dimaksud siapa yang menulis kitab suci, jawabannya bukan gereja Katolik. Menurut iman Kristen, kitab suci berasal dari Allah melalui para nabi dan rasul yang diilhami Roh Kudus. Dasar ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Para penulis kitab-kitab Alkitab hidup jauh sebelum gereja Katolik Roma dalam bentuk institusionalnya berkembang. Yang kedua, jika yang dimaksud siapa yang menetapkan daftar kitab atau kanon, Di sini jawabannya lebih kompleks. Secara sejarah, para uskup dalam gereja mula-mula secara bertahap mengakui kitab-kitab mana yang memang telah diterima luas sebagai kitab suci. Pada abad keempat, beberapa sinode lokal seperti Sinode Hippo, Konsili Kartago, mengeluarkan daftar kitab yang sama dengan kanon Katolik sekarang, 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Kemudian, pada abad ke-16, sebagai tanggapan terhadap reformasi Protestan, Konsili Trente secara resmi dan dogmatis menegaskan kembali daftar tersebut. Jadi, sudah terjawab, Katolik itu cuma tukang klaim, orang bilang cuma kuah kosong. Apalagi si Romo yang nafsunya nggak tersalurkan, akhirnya membabi buta seperti itu. Waspadalah terhadap ajaran sesat penyembah patung berhala seperti Roma Katolik. Tuhan Yesus benci penyembah berhala dan menyebut mereka sama dengan anjing-anjing, tukang-tukang sihir, dan perempuan sundal yang tidak akan masuk kerajaan sorga, tetapi tinggal di luar, di Wahyu 22 ayat 15. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.